Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 990. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Saja, tuan muda harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ini. Kata Mu Jipeng, dia tidak peduli sama sekali. Dia tahu apa tujuan Qin Chen tidak membiarkan keluarga King Sui ikut campur. Karena dia tidak ingin mengekspos kekuatannya di depan keluarga King Sui ini. Dan juga, jika King Sui Silan dan yang lainnya benar-benar ikut campur dalam pertempuran, itu tidak hanya tidak akan membantu, tetapi juga akan merepotkan. Terlebih lagi, bahkan yang mulia iblis dari ras iblis tidak dapat membunuh tuan mudanya. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh master dari keluarga Juge itu? Selama itu bukanlah ahli yang mulia dari keluarga Juge, tuan mudanya tidak akan takut sama sekali. Paman Ming dan Paman Bing mengedipkan matanya saat melihat Mu Jipeng begitu gigih. Akhirnya keduanya mengangguk dan kemudian mengendalikan kapal perang untuk pergi dengan cepat. Di sungai hantu itu, raungan tak berujung bergema. Kekuatan takdir yang dipadatkan oleh Juge Tu yang tiba-tiba terbelah. Kekuatan takdir tak berujung tiba-tiba runtuh. Dan tubuh Juge Tu yang juga nampak retak dengan darah yang mengalir dari retakan itu. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya dipenuhi dengan takdir. Dalam satu pukulan dia dikalahkan oleh Qin Chen. Apa? Di kejauhan, Juge Peng dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan ini dan terbang keluar. Satu persatu menunjukkan kengerian. Juge Tu yang lebih tua sebenarnya dikalahkan. Apa yang terjadi di sini? Kekuatan takdir. Kamu juga memiliki kekuatan takdir. Bagaimana mungkin klan Kong Hai memiliki kekuatan takdir? Siapa kamu? Peradaban tanpa akhir, sungguh kekuatan magis ini. Kata Juge Tu yang dia gemetar dan mundur lagi dan lagi. Dia mencoba memasuki celah ruang tanpa batas. Di matanya cahaya takdir yang tak ada habisnya mengalir. Pada saat gerakan sebelumnya, dia benar-benar menangkap beberapa petunjuk tentang Molan ini. Dan dari Molan suku Kong Hai ini, dia merasakan napas yang sangat muda. Dan melihat sosok yang sangat samar yang sebenarnya memberinya rasa keakraban. Namun di saat itu, boom, Qin Chen membuat pukulan lagi. Dan kekuatan di tubuhnya terintegrasi, pikirannya begitu ahli dan dia menyerang lagi. Bunuh, Qin Chen meraung dan sungai takdir yang menakutkan antara langit dan bumi benar-benar ada di tangannya. Kekuatan takdir menjadi senjatanya dan menampar Juge Tu yang dengan keras. Wah, kamu sangat berani, kata Juge Tu yang dia juga meraung dan napas takdir terus meletus di sekujur tubuhnya. Dan kekuatan seperti matahari yang terik keluar dari tubuhnya. Selanjutnya kedua belah pihak bertarung dengan liar lagi dan Qin Chen tidak memobilisasi kekuatan lain, tetapi murni menggunakan kekuatan magis takdir. Semakin banyak dia bertarung, semakin menyenangkan dia bertarung. Boom, aturan luar angkasa dan Qin Chen seperti dewa raksasa yang langsung menekan Juge Tu yang. Selama letusannya, Juge gila dan yang lainnya terbang langsung ke sungai hantu untuk menghindari pertarungan mereka berdua. Aura dari pertarungan Qin Chen dan Juge Tu yang membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Beberapa orang bahkan mulai berteleportasi dengan cepat dan meminta bantuan. Sementara yang lain menyelinap ke dasar sungai hantu dan melarikan diri. Melihat itu, Qin Chen tetap tenang dan tidak peduli sama sekali dengan orang-orang ini. Karena dia tahu bahwa peri rubah berekor 9 King Qiuji dan Yuqiansu dapat mengejar Juge gila dan yang lainnya. Boom, Qin Chen dan Juge Tu yang bertarung satu sama lain dengan panik. Saat Qin Chen semakin menguasai seni takdir, penindasan terhadap Juge Tu yang juga semakin kuat. Pada akhirnya, seni takdir Juge Tu yang tidak lagi mampu membahayakan Qin Chen. Akan tetapi, Qin Chen berjalan di antara takdir. Dia mirip seperti dewa takdir. Sial, apakah menurutmu lelaki tua ini benar-benar takut padamu? Gerbang takdir yang tertinggi rilis, kata Juge Tu yang dia meraung segera di belakangnya. Napas prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara olehnya membara. Dan orang-orang kuat yang jatuh ke tangannya mengeluarkan raungan kesakitan tanpa suara.
disertai dengan pengorbanan kekuatan takdir ini. Di atas kepala Juge Tuyang, sebuah gerbang takdir tiba-tiba terbuka. Siapa yang memanggil kursi ini? Dari gerbang takdir itu, beberapa ledakan besar terjadi di udara. Di seberang gerbang takdir, kekuatan melintas, dan pelangi panjang yang menggetarkan langit melintasi zaman. Di gerbang takdir itu, beberapa telapak tangan besar muncul dalam sekejap dengan 5 jari terentang, dan setiap jari seperti pilar besar langit dengan napas perubahan menekan zaman abadi. Ternyata itu adalah pemulihan semacam kekuatan kuno yang bergabung dengan Juge Tuyang dan meledak secara tiba-tiba. Kemudian setiap gerbang takdir membawa napas penguasa guru suci puncak tertinggi, bukan penguasa guru suci biasa, melainkan penguasa guru suci tertinggi seperti Juge Tuyang, yang merupakan ahli teratas keluarga Juge yang telah jatuh di zaman kuno. Senior Juge, bunuh musuh bersamaku, kata Juge Tuyang. Matanya bergetar dan dia meraung. Dan dia tiba-tiba menunjukkan kekuatan magis yang misterius dan tak terkalahkan. Ini disebut tinju takdir. Ini adalah salah satu seni bela diri paling kejam dalam warisan keluarga Juge sekarang ditampilkan. Oke, ayo datang, kata Qin-Chen. Dia gemetar karena kegembiraan di saat melihat pukulan yang begitu mengerikan ini. Dia merasakan kekuatan takdir yang hebat dari pukulan ini. Dia kemudian melangkah keluar dalam satu langkah dan kemudian langsung melayangkan serangannya juga. Boom! Qin-Chen menyerang dengan kuat, asal mula di tubuhnya didesak secara ekstrim dan dia bertabrakan dengan keras dengan Juge Tuyang dan tinju dewa yang menonjol dari gerbang takdir di belakangnya. Segera sungai hantu di sekitar diledakkan sekaligus dan gunung suci kuno di kejauhan terbakar dan berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan takdir ini. Setelah tabrakan kekuatan ini, tubuh Qin-Chen bergetar hebat, tubuh kunonya langsung terbelah, tubuh dewa cahaya bulan langsung ditembus, dan seluruh tubuhnya terguncang, dan Qin-Chen seketika menyemburkan seteguk darah. Seberapa kuatkah kekuatan beberapa guru suci puncak kuno yang dikombinasikan dengan serangan kehidupan Juge Tuyang yang membara? Bahkan Qin-Chen pun tidak bisa menolak. Ada bekas luka dan darah menetes di sekujur tubuhnya. Hahaha, bagus, menyegarkan sekali, kata Qin-Chen. Tubuhnya retak dan dia terhanyut oleh kekuatan takdir yang tak ada habisnya. Tetapi dia sangat bahagia. Pertarungan ini memungkinkan dia untuk melihat kekurangannya dan menemukan cara untuk menerobos ke ranah guru suci tahap akhir. Itu sangat berharga. Saat ini tubuh Qin-Chen hampir retak, tetapi Qin-Chen penuh energi. Pikirannya tersapu. Dan kemudian di tubuhnya tungku pil yang perkasa muncul. Itu adalah tungku 10.000 dewa emas biru. Tiba-tiba itu meledak dan menghantam gerbang takdir di atas kepala Juge Tuyang. Apa itu? Kata Juge Tuyang. Dia terkejut. 10.000 tungku emas biru muncul, kekuatan tingkat yang mulia meresap. Dia terkejut. Gerbang takdir bergetar di bawah kekuatan ini, seolah-olah akan terbelah. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya dari gerbang takdir untuk menghentikan Qin-Chen. Akan tetapi itu tidak ada gunanya. Di bawah penindasan tungku suci 10.000 Dao Qingjin, telapak tangan besar takdir langsung hancur oleh sebuah pukulan. Dan Juge Tuyang tiba-tiba ketakutan melihatnya. Dengan satu pukulan, Qin-Chen mematahkan beberapa tangan besar takdirnya dan kemudian menghantam gerbang takdir dengan keras. Seketika gerbang takdir terbuka dan berubah menjadi abu. Di saat yang sama, Juge Tuyang memuntahkan seteguk darah lagi dan mendapat serangan balik dari kekuatan takdir. Di sisi lain, tubuh Qin-Chen bergerak dan melangkah keluar. Yuan suci yang agung dan kuat terus mengguncang Juge Tuyang lagi dan lagi. Tidak, ayo pergi, kata Juge Tuyang. Dia benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Takdir tidak kekal bersembunyi dari yang tak terlihat. Juge Tuyang kemudian mengguncang sosoknya. Dia akan melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya dan menghilang di sini. Dia sangat ketakutan. Orang di depannya ini pastilah seorang monster. Akan tetapi begitu Juge Tuyang bergerak mundur, Qin-Chen segera mendesak aturan waktu. Segera dalam sekejap, waktu di dunia ini seakan terhenti. Dan kemudian Juge Tuyang, sosoknya tiba-tiba mengalami stagnasi. Mati. Qin-Chen mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih Juge Tuyang dengan 5 jarinya.
Saat ini peredaran aturan waktu membuat mata Juge Tuyang membelalak. Kamu, dia menunjuk ke arah Qingchen, jari-jarinya gemetar pada saat ini. Dia akhirnya teringat mengapa sosok Qingchen membuatnya merasa familiar. Aturan waktu itu ditampilkan oleh jenius muda yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis. Nenek moyang terus meminta mereka untuk mencari orang tersebut. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan benar-benar muncul di sini? Pergi. Pada saat ini ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hatinya. Ini adalah master yang bahkan Yang Mulia Iblis dari ras iblis pun tidak bisa membunuhnya. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul di sini. Tidak, hal ini harus segera diberitahukan kepada leluhur. Katanya dia segera meningkatkan kecepatannya. Seketika kecepatannya menjadi sangat cepat. Sedikit berkedip, lapisan kabut luar angkasa menyelimuti dirinya. Celah ruang dan kabut, dan ada napas sungai hantu yang tak ada habisnya, membuatnya menghilang dalam sekejap. Kehilangan napas dan memasuki kehampaan. Boom! 5 jari Qingchen langsung menghantam kekosongan, dan kekosongan itu meledak lapis demi lapis. Dengan mata telanjang dapat melihat bahwa kekosongan di depannya retak lapis demi lapis, rapuh dan rentan. Akan tetapi kekosongan yang retak itu tidak ada tubuh Juge Tuyang di sana. Namun, kekuatan takdir satu demi satu muncul, langsung membentuk sebuah penghalang untuk menghentikan Qingchen. Juge Tuyang saat ini seperti seekor terenggiling. Dia terus-menerus menggali ke dalam kehampaan, membuat orang tidak punya waktu untuk menangkapnya. Apakah orang ini anggota keluarga Juge dari terenggiling? Bisakah dia mengebor? Kata Qingchen. Dia mencibir di sudut mulutnya. Namun dia tanpa khawatir. Dia kemudian mendesak jiwanya, dan segera kekuatan tak terlihat dengan cepat menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, di ruang sekitar seluruh sungai hantu, formasi cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul. Formasi cahaya ini dengan cepat bergabung bersama, kemudian membentuk dunia ini menjadi sebuah sangkar. Lalu Qingchen tanpa ekspresi, dia meraih tangan besarnya di udara dan telapak tangannya yang hitam menghancurkan semua kabut ruang dan pergi jauh ke bagian terdalam dari ruang tersebut. Ruang-ruang itu seketika hancur dan terkonsentrasi lapis demi lapis. Ruang patahan yang semula perkasa segera itu dikuasai oleh aturan yang kuat. Itu kemudian berubah menjadi debu, dan dengan keras akhirnya kehampaan yang tak berujung meledak dan Juge Tuyang tiba-tiba terjatuh dari kehampaan itu. Juge Tuyang langsung terkejut. Dia telah menggunakan takdirnya untuk bersembunyi di kedalaman kehampaan yang tak ada habisnya. Akan tetapi dia masih ditemukan oleh Qingchen. Juga, kapan pihak lain menyiapkan formasi besar di sini? Dia bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Berpikir bahwa di laut kekosongan ini formasi besar yang diatur Qingchen bahkan dapat menjebak ahli Yang Mulia Iblis dari ras iblis. Hati Juge Tuyang langsung tercengang. Takdir tidak terlihat. Para dewa turun ke bumi, mengaum. Pada saat kritis ini Juge Tuyang akhirnya mengetahui bahayanya. Dia meraung seperti itu dan segera kekuatan takdir yang besar naik ke langit, dan tubuhnya seketika terjalin dengan cahaya takdir itu. Dari cahaya takdir itu banyak sekali jiwa yang mengaum tanpa suara. Juge Tuyang sepertinya saat ini mengekstraksi kekuatan-kekuatan mereka dan memotong takdir mereka. Sangat tercela, kata Qingchen. Dia melangkah keluar. Tubuhnya menjulang tinggi. Di atas kepalanya 10.000 tungku suci emas biru bergetar. Itu kemudian berputar untuk menekannya, dan kekuatan besar dari senjata berharga itu langsung menutupi dunia. Ini, mata Juge Tuyang membelalak. Sebelumnya dia hanya curiga bahwa Qingchen adalah jenius manusia muda yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis di lautan virtual. Namun sekarang, setelah dia melihat tungku suci 10.000 Dao Qingjin, dia akhirnya benar-benar mempercayai pikirannya itu. Seketika ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Pada awalnya, pemuda itu bahkan telah menjebak Yang Mulia Iblis dari ras iblis, dan langsung dilenyapkan oleh keberadaan menakutkan di lautan virtual. Dan pada saat ini, dia ditekan oleh Qingchen. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Pergi. Juge Tuyang tidak berani lagi menghadapi Qingchen secara langsung. Dia kemudian berpikir untuk sekeras mungkin melarikan diri dari sini, dan dia akan mengirimkan berita ini kepada leluhur. Begitu leluhur tiba, leluhur pasti akan dapat membunuh anak ini, dan semua harta yang ada pada diri anak ini akan menjadi harta keluarga Juge-nya. Memikirkan hal ini, sosoknya terbang seperti kilat melarikan diri dengan liar.
Mau pergi? Apakah kamu bisa pergi sekarang? Kata Qingchen dia mencibir. Menghadapi ahli top seperti Zhuge Tuyang, dia tidak berani mengabaikannya. Tubuhnya seketika terguncang dan tiba-tiba istana di Xiaodao juga muncul dan berputar. Dua harta besar tingkat yang mulia berputar dan menekan langit dan bumi. Itu seperti yin dan yang sepenuhnya menekan persegi di langit. Melihat itu, Zhuge Tuyang sangat terkejut hingga dia menjadi gila. Melihat dua tungku alkimia besar tingkat yang mulia di atas kepalanya. Matanya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ini? Harta karun tingkat yang mulia. Dan ada dua harta karun tingkat yang mulia menjebak seluruh ruang pelarian Zhuge Tuyang. Dua harta karun tingkat yang mulia itu menekannya dan tubuh Zhuge Tuyang tiba-tiba retak. Seolah-olah itu akan pecah dan di dalam tubuhnya Yuan Suci melawan dengan keras. Boom! Dari dalam istana Ji Xiaodao, api-api surgawi dikeluarkan. Dan api surgawi yang tak ada habisnya termasuk api bencana itu dengan cepat menyelimuti tubuh Zhuge Tuyang. Bahkan langsung menyulut kekuatan takdir di tubuhnya. Seketika Zhuge Tuyang menjerit kesakitan, api-api surgawi itu langsung membakar dirinya. Bagaimana Anda, seorang anggota klan Konghai, dapat memiliki dua harta karun tingkat yang mulia? Siapa kamu? Mengapa harta karun tingkat yang mulia ini begitu familiar? Kata Zhuge Tuyang, kekuatan takdir di dalam tubuhnya sedang berjalan dan penuh perhitungan. Tiba-tiba matanya melebar dan ada ekspresi kemarahan di matanya. Istana Ji Xiaodao milik yang mulia api langit. Harta karun di negeri percobaan surgawi. Apakah kamu? Kata Zhuge Tuyang, matanya ngeri. Pada saat ini semua petunjuknya terhubung. Dan dia juga tahu bahwa istana Ji Xiaodao ini milik yang mulia api langit. Bagaimanapun juga, di tempat percobaan surgawi, Zhuge Su, putra suci dari keluarga Zhuge-nya, mati di dalamnya. Belakangan dikabarkan bahwa istana Ji Xiaodao ini diperoleh oleh seorang putra suci bernama Qingchen dari Tianzhuo. Mungkinkah orang ini adalah Qingchen, putra suci Tianzhuo dari alam surga timur? Tapi bagaimana ini mungkin? Kata Zhuge Tuyang, perlu dipahami bahwa beberapa tahun yang lalu, Qingchen ini hanyalah ahli suci bumi yang berpartisipasi di dalam percobaan surgawi. Bagaimana sekarang bisa begitu kuat hanya dalam beberapa tahun? Namun pada saat ini dua harta karun besar tingkat yang mulia itu menutup kekosongan dan kekuatan ruang. Dan itu benar-benar menjebaknya. Dan juga pada saat ini Zhuge Tuyang merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam hatinya, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di sini. Pada saat ini, tubuhnya terbakar dengan nyala api surgawi yang tak ada habisnya. Api racun surgawi, api bencana dan api lainnya terus-menerus membakar tubuhnya. Di saat yang sama, pada saat ini di Sungai Hantu di bawah ombak memercik dan para tetua keluarga juga yang dikejar oleh King Qiuji dan Yu Qiansu. Setelah terluka parah oleh Qingchen, semua tetua itu melarikan diri ke Sungai Hantu. Namun di Sungai Hantu ini, Yu Qiansu yang memiliki air 9 kutub. Dia bagaikan ikan di dalam air. Dia bersama dengan King Qiuji. Para tetua itu seketika ditangkap satu demi satu. Dan satu demi satu para tetua keluarga Zhuge itu diseret oleh Yu Qiansu dan King Qiuji. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.